Komunitas kita sekarang, Bikers Muslim, mungkin mulai perlahan-lahan akan merubah stigma masyarakat itu, menunjukkan ke masyarakat bahwa kita ini komunitas motor yang mungkin tidak sama dengan yang dahulu-dahulu sebelum-sebelumnya itu. Jadi ingat 7 pemuda Al-Kahfi. Ya, 7 pemuda Al-Kahfi juga kan pada masanya dikekang. Di masa muda ini harus produktif. Di masa muda ini apa yang bisa orang berikan buat keluarga, buat agama, buat masyarakat. Cuma bikin macet jalan, tapi orang tidak berkontribusi yang positif. Nah, justru adanya Bikers Muslim itu orang bisa berkontribusi positif. Ya. Ketika kita mau mengkritik sesuatu, mengkritik kebijakan, apakah benar ini betul-betul dari hati dan berniat untuk melakukan perubahan? Karena terkadang banyak juga aktivis, wah kritik luar biasa anti korupsi, pas jadi anggota DPR justru paling pertama masuk KPK. Iya. Ada beberapa oknum yang seperti itu kan. Firmankan fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Jadi suka sepilihan buat orang, mau suka jalan kebaikan ada DP tuntunan, kalau jalan keburukan pun silakan, itu adalah sebuah pilihan dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Wa sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika matahari didekatkan sedekat mungkin di atas kepala manusia, ini adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, para pemuda yang masa mudanya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertanyaan untuk tiga pemateri ini. Ini pertanyaan. Ini karena ini kepemudaan kan itu. Ini punya sejarah perjuangan sosialis kan, dan ini agamais. Jadi pertanyaan saya ini tentang bagaimana pandangan dari Ustadz Yasir, Ustadz Marwan dan Ket Agung tentang kritisnya pemuda yang dikekang dari segi agama dan sosial. Kalau misalkan geng motor itu kan dikenal kritis dan radikal. Ketika kebebasannya dia akan menjadi radikal, frontal. Nah, itu kan sekarang ini kalau misalkan kritisnya geng motor itu arahnya baik tapi dicegah, itu kan ada yang tidak adil di situ. Dan juga kan pandangan dari media sekarang ini juga itu para pemuda yang kritis itu dibungkam, tidak bisa untuk menyuarakan apa yang menjadi kebaikan. Dan juga di dalam agama, contohnya dalam kajian-kajian yang berbau keras, itu kayak filsafat, itu kayak ada fanatik tidak bisa menyentuh filsafat gitu. Kan ada isu-isu seperti itu. Jadi bagaimana pandangan atau pendapat dari ketiga pemateri kita saat ini dari geng motor, bagaimana kritisnya geng motor itu, bagaimana respon dari geng motor ketika kritisnya itu dikekang oleh misalkan oknum-oknum yang menilang, padahal geng motor itu yang misalkan Ket Agung itu motor dakwah itu memang taat aturan tapi tetap kena tilang. Bagaimana itu? Ya mungkin kalau dari istilah geng motor, ya itu dari pandangan masyarakat, memang kalau komunitas motor itu sudah buruk dari sebelum-sebelumnya. Mungkin dari komunitas kita sekarang, Bikers Muslim, mungkin mulai perlahan-lahan akan merubah stigma masyarakat itu tentang masalah komunitas motor. Mungkin dari situ kita bisa menunjukkan ke masyarakat bahwa kita ini komunitas motor yang mungkin tidak sama dengan yang dahulu-dahulu sebelum-sebelumnya itu. Insya Allah. Ya, mungkin hanya itu. Kita nanti menutup Ustaz kesimpulan. Toh? Iya. Oke. Iya, Ustaz DP kesimpulan. Jadi kalau dari saya
saya sepakat dengan apa yang disampaikan ketua. Jadi memang tugas kita adalah mengubah stigma masyarakat tentang geng motor. Bahwasanya tidak semua sebenarnya geng motor yang seperti dikatakan orang sukanya brutal dan sebagainya. Itu trompet tugas memang, dan itulah justru DP lahan dakwah justru di situ, mengubah itu dengan cara kegiatan-kegiatan yang positif begitu. Jadi ingat 7 pemuda Al-Kahfi. Ya, 7 pemuda Al-Kahfi juga kan pada masanya dikekang. Iya kan? Mereka dikekang bagaimana seorang raja yang zalim pada saat itu, tapi kemudian mereka tidak lantas mengikuti apa yang diarahkan oleh raja tersebut. Itu kan kalau di zaman tersebut raja tersebut membuat patung di depan kerajaannya, setiap orang lewat harus hormat di patung tersebut. Tapi 7 pemuda Al-Kahfi tidak melakukan itu gitu. Jadi mereka betul-betul tidak kekang. Justru mereka caranya adalah berhijrah, iya kan? Hijrah dari tempat tersebut, mereka bersembunyi di Gua Al-Kahfi sehingga Allah melindungi mereka selama 300 ditambah 9 tahun. Itu justru jadi orang semangat gitu. Harus hijrah dong. Hijrah dari keburukan ke hal-hal yang baik. Nah, itu trompet tugas sama-sama gitu. Trompet tugas sama-sama bagaimana mengajak semua elemen masyarakat, ya, wabil khusus itu pemuda yang memang jadi tulang punggung masyarakat, tulang punggung bangsa, tulang punggung agama. Ya, mereka harus paham seperti yang dijelaskan Ustadz Muyassir tadi. Jadi di masa muda ini harus produktif. Di masa muda ini apa yang bisa orang berikan buat keluarga, buat agama, buat masyarakat? Apa yang orang mesti berikan? Jangan sampai DP istilah cuma bikin full jalan dong toh. Cuma bikin macet jalan, tapi orang tidak berkontribusi yang positif. Nah, justru adanya Bikers Muslim itu orang bisa berkontribusi positif, ya. Jadi tetap memberikan hal-hal yang baik. Kalau orang juga belajar dari salah seorang panglima perang di masa Bani Umayyah, kalau nggak salah Ustadz, Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad itu seorang panglima perang yang luar biasa, menaklukkan Andalusia, Spanyol sekarang kan. Jadi ketika sampai di Spanyol, pasukan sudah dibakar semua, kapal-kapal dibakar. Jadi DP pilihan cuma 2, mau perang atau mati di situ gitu. Itu pilihannya cuma 2. Nah, tapi akhirnya yang luar biasa justru nama beliau itu jadi salah satu nama selat di sana, ya, Gibraltar. Selat Gibraltar. Iya kan, itu nama dari Jabal Tariq. Ya, itu sebenarnya luar biasa. Jadi pemuda yang memberikan sebuah sejarah yang luar biasa, bahkan sampai hari ini dipakai namanya. Itu jadi terangpe motivasi yang luar biasa di tengah maraknya terangpe pemuda yang hari ini lebih senang dengan foya-foya, ya, lebih senang dengan foya-foya. Kalau kita belajar dari apa yang disampaikan Ustadz Muyassir tadi, bahwasanya di sekeliling Rasulullah Muhammad itu adalah para pemuda-pemuda. Nah, justru ini juga menjadi kritik yang membangun mereka-mereka yang misalkan para ustadz, iya kan? Atau lebih ruang lingkup kecil itu para pengurus masjid, ya, iya kan? Justru kalau ya dulu saya ketua remaja masjid di daerah Malang sana, banyak di mana masjid itu pengurusnya sudah tua-tua, iya kan? Ya. Imamnya sudah tua-tua. Ini remajanya kemana? Harusnya itu dirangkul seperti semangatnya Rasulullah merangkul para pemuda. Betul. Iya kan? Kan orang ini tulang punggung. Kalau abis ini orang-orang tua, siapa lagi yang mau urus ini masjid? Harusnya ini menjadi kritik dan semangat para orang tua. Jadi jangan kasih biar ini remaja. Saya sampai hari ini belum pernah melihat program dari misalkan BTM masjid itu dalam hal pengkaderan, pengkaderan pemuda, iya kan, untuk kelangsungan ini masjid, dakwah masjid. Ini belum sampai hari ini saya belum lihat, karena kebanyakan itu pasti orang tua, anak muda itu kebanyakan itu cuma celengan masjid dan di luar.
harusnya dorong itu masuk di dalam, karena ini jadi continue perjuangannya orang toh. Ini jadi apa namanya juga PR buat orang bikers muslim. Siapa tahu orang pedawa ini setelah ini dari kemarin agak mati suri Kang Ustaz. Ya. Ya mudah-mudahan ya itu kayaknya dakwah ya Ustaz. Jadi ada naik ada turun. Ya, tapi jangan sampai keluar. Kalau naik turun kan itu wajar Kang, tapi jangan keluar masuk. Tapi hawa itu jangan masuk pas dia keluar Kang. Tapi kalau naik turun, ketika turun boleh mau kasih naik. Tapi kalau dia keluar, susah sekali mau kasih masuk. Begitu. Jadi mudah-mudahan ke depan, khususnya bikers muslim di Manado, bisa mengambil peran penting dalam dakwah, khususnya bagi para pemuda yang hari ini lebih senang dengan hal yang foya-foya. Dan memang semoga orang bisa merubah paradigma para pemuda. Jangan sampai anak-anak muda berpaham nih masa muda ini harus foya-foya lah. Ya. Toh, tolong nikmati masa muda. Silakan menikmati masa muda, tapi nikmati dengan hal-hal yang positif yang bermanfaat. Mungkin itu saja. Jadi kita lagi ke Ustadz. Kalau jadi tersisa Ustadz pertanyaan tentang agamais dan kritis dalam hal agamais yang dikekang dan kritis dalam hal sosial kayak pemerintah, ketika pemuda kritis kepada pemerintah tapi dikekang. Jadi Ustadz dapat double. Boleh Ustadz? Ya, pertama tentu tadi ya tentang image pemerintah, tentang anak-anak muda, teman-teman pecinta motor dan seterusnya. Kita nggak bisa salahkan 100% pandangan aparat, pandangan pemerintah tentang generasi muda yang seperti ini, karena memang konotasinya sudah seperti itu. Geng motor ya ugal-ugalan, kemudian brutal, kriminal dan seterusnya. Dan tentunya yang layak dapat penghargaan nanti ke bikers muslim. Masya Allah. Karena inilah yang merubah image sebenarnya. Dan harusnya teman-teman bikers dan pecinta motor di luar sana harus berterima kasih sama bikers muslim. Kenapa? Karena ini yang akan merubah image. Bahwa suatu waktu ketika bikers muslim bersuara, kritisnya tetap ada, tetapi kritik yang membangun. Kritisnya tetap ada, tetapi kritisnya yang betul-betul dalam hal kebaikan. Tidak sekedar kritis, tidak sekedar apa namanya menentang kebijakan pemerintah, tetapi memang ini demi kebaikan bersama. Dan insya Allah nanti bikers muslim akan bekerja sama dengan aparat. Mungkin nanti ada bikers muslim di polisi, ada bikers muslim di tentara, ada bikers muslim di mana. Dulu kan ada sampai bikers muslim yang di TNI Angkatan Laut ada, di kepolisian ada, kemudian ada yang pengacara juga. Ya. Jadi insya Allah ini merubah image bahwa hobinya tidak ditinggalkan, tetapi tujuannya yang harus diarahkan. Ya. Oh, nikmati masa muda. Bukan berarti kalau orang kajian berarti tidak orang nikmati masa muda. Nikmati masa muda dengan kajian, nikmati masa muda dengan apa namanya hal-hal yang kebaikan dan seterusnya. Iya. Kemudian betul yang dikatakan Ustaz Marwan tadi bahwa pola komunikasi barangkali, ya, orang PBTM terhadap anak-anak. Masa masjid anak-anak dilarang masuk. Bagaimana ini ke depan? Iya, kalau ribut langsung dapat bagi, dapat ini. Menjauhkan anak-anak dari masjid. Padahal memang dunianya mereka dunia bermain. Dunia mereka dunia bermain. Tinggal diarahkan bagaimana kreativitas Badan Takmir Masjid dalam apa namanya mendidik anak-anak, mengarahkan anak-anak yang hobi bermain. Bagaimana kreativitas BTM Masjid terhadap remaja masjidnya. Jangan hanya memperhatikan orang-orang tua saja. Mau khusyuk sendiri DP anak, khusyuk main game. Iya. Wah, sudah di sana juga ini daripada anak ke masjid ini juga. Banyak ini game pamannya. Betul. Sudah ke masjid, anak bermain saja. Seakan-akan masjidnya hanya untuk orang-orang tua. Padahal tidak demikian. Ya, oleh karena itu Badan Takmir Masjid yang mempersiapkan itu apa namanya? Mendorong dan memupuk cinta masjid buat anak-anak dan generasi muda yang ada di sekitar masjid. Ya.
Jadi tadi bahwa pola komunikasi. Nah sekarang tentang sikap kritis para pemuda yang seringkali dibungkam ya. Tentunya pertama kritis ini tanya pada diri sendiri. Apakah benar kita ikhlas dalam mengkritik? Ya. Ketika kita mau mengkritik sesuatu, mengkritik kebijakan, apakah benar ini betul-betul dari hati dan berniat untuk melakukan perubahan? Karena terkadang banyak juga aktivis, wah kritik luar biasa anti korupsi, pas jadi anggota DPR justru paling pertama masuk KPK. Iya, ada beberapa oknum yang seperti itu kan. Jadi jangan sampai seakan-akan siapapun presidennya harus kita demo. Siapapun menterinya pasti kita demo. Tidak ada kata tidak demo dan seterusnya. Sampai yang baik-baik sekalipun carikan kesalahan buat kita demo. Untuk menunjukkan eksistensi seorang pemuda. Wah, tidak ada, kerjain kotoran yang tidak kritik ini dia ya kan. Jadi bukan berarti saya turut membungkam, tidak. Pertama tanya pada diri sendiri, apakah benar yang kita bawakan adalah kebaikan, kebenaran dan berdasar dari keikhlasan. Kalau ikhlas, lanjutkan. Tetap orang harus kritis. Tetap orang harus karena pemuda-pemuda tadi agent of change ya, bahwa kita ini agen perubahan, yang kalau orang pemudanya diam maka tentu pemuda yang memiliki kekuatan yang luar biasa berarti mengharapkan begini-begini terus dan tidak ada perubahan. Nah, kemudian tadi sempat disentil masalah pelajaran filsafat umpamanya. Membungkam filsafat, tidak boleh belajar filsafat dan seterusnya. Apakah benar-benar mempelajari filsafat itu hukumnya haram? Tidak boleh sama sekali. Tentu tidak demikian. Jangankan filsafat, ya. Ada satu ungkapan bahwa tidak akan mengetahui satu kejelekan kecuali kita harus tahu bagaimana jeleknya pergaulan tersebut atau dunia tersebut ya. Tetapi sudah siapkah mental kita untuk itu? Sama dengan filsafat. Jangan mengatakan para ulama kita tidak tahu tentang ilmu itu, ilmu filsafat. Akan tetapi sudah siap atau belum? Jangan sampai sama dengan anak-anak. Kira-kira pisau ini bagus atau tidak? Bagus. Bisa kupas mangga, bisa potong semangka, bisa ini. Tapi bahaya atau tidak? Bahaya juga. Buat anak-anak bahaya. Begitu pula dengan ilmu filsafat. Menurut saya bahwa kalau torang pe agama masih lemah, torang pe pendidikan Al-Quran, akidah, fikih kita masih lemah. Kemudian kita langsung belajar pada ilmu filsafat yang tunggu dulu. Orang ini mengenal Islam dari mana? Dari orang tua. Kira-kira kalau tidak agama ini bukan warisan umpamanya, kira-kira apakah orang masih Islam? Kalau begitu tidak ada agama dulu. Orang jangan kenal Islam dulu. Orang pelajari semua dulu. Wah ini bahaya sekali ini. Oleh karena itu kuatkan dulu orang pe akidah, kuatkan dulu orang pe agama, kuatkan dulu, baru orang pelajari yang lain. Ini barangkali bukan bermaksud untuk membungkam, jangan sampai orang sholat lenyanda, baca Al-Quran belum bisa, kemudian orang so pegang pisau. Ini bahaya. Nanti mau tikam-tikam orang ini bahaya ini dia. Ya, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau orang sudah hafal Quran, orang ahli di fikih, orang sudah akidah sudah kuat, orang belajar enggak ada masalah. Namanya ilmu, orang pelajari, kemudian orang mencari, oh ini salahnya di sini, ini benarnya di sini, oh ini baiknya di sini dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kegiatan kita pada hari ini yang berjudul Besti, bincang serius tapi santai. Ya, bersama Ustadz Muyasir. Yang bertemakan tentang peran pemuda dalam Islam. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini itu bisa bermanfaat, bisa kita petik hikmahnya, karena saya rasa itu semua dari awal sampai akhir ada hikmahnya semua itu. Tidak ada yang sia-sia dari awal sampai akhir. Dari pembukaan sampai penutupan tidak ada yang sia-sia. Jadi insya Allah kita bisa memetik hikmahnya.
Insya Allah, amin. Closing statement untuk dari Ketua Bikers Muslim mungkin ada? Mungkin closing statement ya, pesan untuk para pemuda ya, terutama karena latar belakang saya dari komunitas motor, pada teman-teman yang ingin supaya lebih baik lagi, mungkin bisa, yang tidak ingin meninggalkan hobi di dunia motor, mungkin bisa bergabung bersama kami Bikers Muslim Indonesia yang alhamdulillah sudah ada di Sulawesi Utara, dan di Kota Manado sudah ada, Mitra Bitung sudah ada, Kota Mobagu juga sudah ada. Mungkin teman-teman yang ingin bergabung bisa langsung masuk di sosial media kami, di Facebook Bikers Muslim Sulawesi Utara, Bikers Muslim Manado juga ada, Bikers Muslim Bitung juga ada, di YouTube channel juga ada, di TikTok juga ada, Eksis, Instagram juga ada, Eksis media. Yang dan WA juga ada, bisa hubungi di, mungkin ada ditampilkan di layar Anda. Ya, untuk teman-teman yang ingin memperdalam ilmu, bisa sama-sama dengan kita, dan ingin supaya kedepannya kita lebih baik lagi dan tidak hanya kongko-kongko begitu saja, ya bisa gabung bersama kita. Masya Allah. Mungkin program-program yang ada di kita, program kita ada Besti bersama Ustadz, yaitu bincang serius tapi santai bersama Ustadz, dan ada juga program Bikers mengaji, dan mungkin kegiatan-kegiatan sosial kita juga ada, dan dibagi Al-Quran kepada yang membutuhkan, kerjasama dengan Kurir Langit, dan juga ada kita juga kegiatan sosial bersama Dompet Duafa dan YBM PLN. Jadi for teman-teman, tidak rugi mau gabung dengan orang. Masya Allah. Nah, closingnya agak-agak. Nah, Ustaz Marwan. Oh, saya. Oke, closing statement untuk materi hari ini. Jadi di Yaumul Qiyamah nanti, itu ketika keadaan kacau balau, ya kan, kita bangkit dalam keadaan yang telanjang, dan bahkan ada yang bangkit sesuai dengan amalan masing-masing. Itu ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada 7 golongan. Dan salah satu dari 7 golongan itu adalah para pemuda. Ya, para pemuda yang hatinya terkait dengan masjid, para pemuda yang tumbuh dewasa dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini menjadi semangat dan motivasi yang sangat penting buat orang para pemuda. Orang harus punya visi di akhirat, dan tentunya visi di dunia. Kira-kira mau akhirat ini orang mau masuk golongan yang mana gitu. Apakah kemudian menjadi pemuda yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau memang nyenak mulia sama sekali buat orang, atau cuek dang. Bahkan orang pun tidak terlihat sebagai umat Muhammad. Nah, itu menjadi pilihan buat orang semua. Apakah kemudian orang para pemuda menjadi bagian dari 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Dan itu adalah semua pilihan adalah di tangan orang para pemuda. Ya kan, karena Allah sudah berfirman kan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi suka kasih pilihan buat orang, mau suka jalan kebaikan ada DP tuntunan, kalau jalan keburukan pun silakan, itu adalah sebuah pilihan. Dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Itu saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terakhir, sebagai penutup dan closing statement kegiatan Besti kita pada hari ini terkait tentang peran pemuda dalam Islam. Benar bahwa dikatakan Ustaz Marwan nanti bahwa pemuda nanti memiliki, pemuda yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya memiliki satu keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti, bahwa sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika matahari didekatkan
sedekat mungkin di atas kepala manusia, tentu orang semua cari payung, cari perlindungan, cari tempat basombar. Hanya 7 orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat tersebut. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Para pemuda yang masa mudanya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pemuda dan kita semua, mari kita manfaatkan sampai waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beribadah dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang yaitu meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Jadi ketika orang mau mengukur orang pe Islam ini so bagus atau nyanda, jangan hanya diukur kita kok so nyanda maksiat, tetapi diukur orang pe kegiatan ini punya makna atau nyanda, orang pe kegiatan ini mengandung pahala atau tidak. Setiap langkah kaki kita orang ukur, oh ini sia-sia. Kalau sia-sia, bagus orang kasih tinggal jo. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Ciri keislaman, baiknya Islam seseorang yaitu dia meninggalkan apa yang tidak ada gunanya. Dan tentunya buat para orang tua, ya, mari kita mempersiapkan orang pe generasi, mari kita mempersiapkan orang pe anak-anak untuk menjadi pemimpin masa depan, menjadi kebanggaan kita bukan hanya di dunia tetapi di hari akhirat. Karena syubbanul yawm rijalul ghad. Pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Jadi kalau orang mempersiapkan orang pemuda-pemuda masa kini menjadi orang-orang yang baik, maka pemimpin-pemimpin nanti insya Allah pemimpin-pemimpin yang baik. Tapi kalau orang siapkan orang pemuda menjadi pada kemaksiatan, orang biarkan pada dosa dan kelalaian, maka pada hakikatnya orang sedang mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang tentunya tidak baik untuk bangsa kita, untuk agama kita, untuk komunitas kita yang akan datang. Oleh karena itu insya Allah mari persiapkan diri kita, persiapkan generasi kita menjadi generasi yang dapat diandalkan, menjadi generasi menjadi kebanggaan orang tua di dunia, di alam kubur, bahkan di hari akhirat kelak nanti. Kenapa? Karena di dunia nanti kita bangga dengan orang pe anak-anak dengan berbagai prestasi. Masya Allah, anak saya punya nama baik di masjid barangkali. Di alam kubur nanti ada orang tua yang dipukul oleh malaikat di alam kubur. Tiba-tiba satu waktu malaikat ini berhenti. Orang tua bertanya, lima taqifu min dardik. Kenapa engkau berhenti wahai malaikat? Kenapa tidak memukulku hari ini? Istighfari waladika laka. Karena ada anakmu yang beristighfar untukmu. Masya Allah. Di hari kiamat nanti ada orang yang mendapatkan istana yang megah di surga. Ya Allah, anna li hada, dari mana ini? Amalku biasa-biasa saja. Ada anakmu yang berdoa untukmu, ada anakmu yang beristighfar untukmu. Nah ini, mari kita persiapkan generasi muda kita, anak-anak yang kita tinggalkan menjadi anak-anak yang dapat kita andalkan, anak-anak yang dapat kita banggakan di dunia, di kubur, hingga di hari akhirat kelak nanti. Insyaallah. Allahumma amin. Kembalikan orang host. Oke, kita tadi telah mendengarkan closing statement dari tiga narasumber pada hari ini. Maka berakhirlah acara kegiatan kita pada hari ini. Dan untuk menutup acara pada hari ini, kita akan tutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Ketua Bikers Muslim Sulawesi Utara yang saya sebut dengan hormat Akhi Agung Sulaiman. Mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.